I don't feel so good. Sesosok laki-laki tampak sedang merebahkan diri di kamarnya. Kedua telinga tersumpal AirPods berwarna biru. Ruangan itu berantakan, seperti biasa. Beberapa baju berserakan di karpet kamar. Meja belajar dipenuhi buku dan kertas-kertas. Beberapa tampak kusut karena telah diremas-remas, dengan tulisan yang tertoreh tak sampai memenuhi tiap garis. Poster-poster tertempel di dinding, menampakkan beberapa sosok terkenal seperti Billie Eilish dan personel The Beatles. Salah satu lagu Billie Eilish mengalun pelan memenuhi pendengarannya. Zafran, nama pemuda itu, tampak sedang terpejam. Dia tidak tidur, hanya mengistirahatkan matanya. Waktu menunjukkan pukul 3 sore saat itu, hari Minggu. Libur, tak ada kegiatan di hari yang panjang, membuat Zafran bermalas-malasan saja di rumah, ditemani musik dan pendingin ruangan. Terdengar sesuatu di luar jendela kamarnya. Walaupun tersumpal benda kecil yang mengeluarkan lagu, suara dari jendelanya mampu membuat Zafran membuka mata. Dia tetap di tempat, tak bergerak hanya sekedar untuk melihat apa yang menciptakan suara itu. Puk, bunyi yang sama kembali terdengar, membuat dia menoleh sekilas melihat benda apa yang menabrak jendelanya. Namun sekali lagi dia tetap bergeming, diam di kasur sembari menatap, sambil setengah menunggu apapun itu tampak kembali di penglihatannya. Puk, yang dinanti akhirnya kembali terlihat. Zafran menundukkan tubuh, melepas AirPod dari telinganya. Benda yang menabrak jendelanya ternyata sebuah bola berwarna coklat. Sepertinya laki-laki itu tahu siapa dalang di balik pelemparan yang terjadi. Zaf. Dugaannya diperkuat dengan suara yang sudah sangat dikenalnya. Zafran berdiri, berjalan ke arah jendela dan membuka kaca. Dia melonggok ke bawah, mendapati seorang laki-laki sebaya dengannya, berdiri di halaman rumah, dan laki-laki yang sangat cocok dengan tafsirannya tadi. Kalau jendela gue pecah, lo harus ganti ya, Al, kata Zafran ketus, membuat pemuda yang dipanggil Al itu tertawa. Lo tidur? Tanyanya dari bawah. Mau apa? Alih-alih menjawab, Zafran malah balik bertanya. Yang ditanya menampakkan senyum lebar, membuat matanya yang kecil hanya tampak seperti garis lurus tipis. Main yuk, gue lagi suntuk. Pemuda di halaman rumah itu mengajaknya, seraya melempar-lemparkan bola basket di tangan. Mending tidur, tolak Zafran, membuat Aldi menggerutu kecil. Sudah menyangka akan menerima jawaban semacam itu dari temannya. Kalau begitu, gue ke atas ya, izinnya, yang kembali mendapatkan penolakan dari si pemilik rumah. Lo ganggu banget, Al, serius. Gue betulan suntuk, Zaf, sahutnya dengan sedikit memaksa. Beberapa detik setelah berucap, Aldi tampak mengalihkan pandangan, menatap seorang yang lain. Pemuda itu semakin mengembangkan senyum ramah, sembari berujar, Kak Olive, mau kemana, Kak? Dari tempatnya sekarang, Zafran memandang kakak perempuannya yang baru saja keluar dari rumah, berjalan mendekati Aldi. Gadis itu tampak rapi. Tas ransel kecil berwarna hitam menempel di punggungnya, dengan rambut panjang yang terikat dan jaket modis yang membalut badan. Terlihat sangat siap untuk pergi berjalan-jalan di sore yang sedikit gelap. Mau jalan, kata Olivia. Masuk sana, Al. Yang disuruh tampak kembali mendongak menatap Zafran yang masih melonggokkan kepalanya. Gue diberi izin sama Kak Olive ya, Zaf. Gue naik. Gue turun. Dengan kalimat singkat itu, kepala Zafran sudah tak terlihat dari bawah, menandakan keseriusan pada ucapannya barusan. 3 menit selanjutnya, si empunya rumah muncul di halaman depan dengan wajah dingin seperti biasa. Mau main? Tanya Olivia yang masih setia di tempatnya. Rumahnya kakak kunci ya, di dalam gak ada orang. Gadis itu berbalik melakukan segala hal berkaitan dengan kunci mengunci, meninggalkan kedua laki-laki yang saat ini tampak siap untuk pergi. Jangan bete begitu, ejek Aldi, masih dengan senyuman lebar yang menyebalkan.
Main basket ya. Gak mau, tolak Zafran untuk kesekian kalinya. Gue yang main. Maksudnya, temani ke lapangan biar gue gak seperti orang tolol main sendirian. Lagi-lagi Zafran menggerutu, tetapi dia tetap mengikuti laju kaki tetangganya, melangkah keluar dari gerbang rumah dengan setengah hati. Rupanya, minggu malas itu akan berubah menjadi minggu menemani teman bermain basket. Mereka berdua benar-benar berjalan menuju lapangan yang terletak tak jauh dari rumah. Dan seperti rencana awal, Aldi memainkan bola kesayangannya sendiri, sementara Zafran hanya duduk dan menonton dari sudut lapangan. Cuaca sedikit mendung hari itu, membuat mood Zafran yang tadi agak buruk kini membaik. Dia cinta mendung, dengan segala awan kelabu dan angin dingin yang setia turut serta. Zafran Abkari, pemuda 20 tahun yang mengambil kuliah di salah satu kampus ternama di Jakarta. Perawakannya tinggi, alisnya lebat, hidungnya mancung dengan bibir sedikit penuh. Zafran anak kedua dari 2 bersaudara. Kakak perempuannya, Olivia Maradesa, berusia 23 tahun. Zafran terkenal dengan sifat tinggi dan tidak pedulinya. Dia cuek hampir pada segala, lebih tepatnya berpura-pura cuek. Sebenarnya dia memiliki perangai yang hangat, selalu khawatir jika ada sesuatu yang menimpa orang-orang terdekat, tetapi memutuskan untuk tak menunjukkannya. Pemuda itu jarang mengekspresikan kehangatan hati, termasuk pada keluarganya. Yang tahu sisi lembut Zafran hanya satu orang, Aldi. Nama lengkapnya Ki Aldi Octavian, laki-laki bermata kecil yang sedang bermain basket di tengah lapangan. Sama seperti Zafran, Aldi anak kedua dari kedua bersaudara. Kakak lakinya bernama Azion Zakari. Umurnya 25 tahun, sudah menikah dan mempunyai 1 anak laki-laki. Karena telah berkeluarga, Azion kini tinggal di rumah sendiri, berpisah dengan Aldi dan kedua orang tuanya. Karena itu pula, Aldi sering merasa kesepian di rumah. Aldi dan Zafran bersahabat dari kecil. Rumah mereka berseberangan. Mereka sebaya, menimba ilmu di kampus yang sama, tetapi berbeda fakultas. Tak sedikit yang mengira Zafran adalah adik dari Aldi, karena kebersamaan keduanya yang terlampau sering. Bahkan juga tak jarang salah satu dari mereka menginap di rumah yang lainnya sekedar untuk menghabiskan waktu bersama, untuk mengungsi dari pertengkaran ecek-ecek bersama kakak masing-masing. Mereka juga memiliki sifat yang nyaris sama, tetapi dengan beberapa perbedaan yang dapat segera dikenali oleh orang-orang di sekitar. Sama-sama cuek di luar, sama-sama jarang peduli. Namun, Aldi tak sungkan mencurahkan perhatiannya pada sesamanya, tak seperti Zafran yang benar-benar super mega dingin di luar. Banyak sekali gadis yang mengejar Zafran, karena memang dia memiliki wajah tampan. Namun, tak sedikit pula dari gadis-gadis itu yang akhirnya mundur. Zafran terlalu susah ditaklukkan. Kira-kira gimana ya kelanjutan kisah daripada Zafran dan Aldi? Baca cerita lengkapnya di buku Wish You Were Chi, karya Ki Rabaza, yang bisa didapatkan di RY Art. Ikuti semua sosmed dari RY Art, biar kalian tidak ketinggalan kapan pre-order dari buku Wish You Were Chi ini. Pastikan kalian beli buku ini hanya di RY Art ya, karena kalian bakal mendapatkan gift atau hadiah-hadiah menarik ketika kalian membeli buku dari RY Art. Sampai jumpa di episode audiobook selanjutnya.